Pedang adalah senjata yang umum digunakan dalam perang-perang atau perkelahian sejak zaman dahulu. Ada yang berpendapat bahwa pedang pertama kali muncul pada zaman perunggu, terbuat dari tembaga dan ditemukan di situs Harappa di Pakistan. Pedang abad pertengahan dibuat dari besi dan baja. Pada waktu itu, pedang mulai diproduksi secara massal dan digunakan dalam pertempuran. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai 7 pedang legendaris dan terkuat sepanjang sejarah. 7. Kusanagi no Tsurugi. Pedang ini semula bernama Amano Murakumo no Tsurugi atau pedang awan surga, tapi namanya kemudian diubah menjadi lebih populer dan lebih nyata, yaitu Kusanagi no Tsurugi atau pedang pemotong rumput. Kusanagi no Tsurugi adalah pedang legendaris di Jepang dan merupakan salah satu dari 3 tanda kerajaan Jepang. Menurut catatan sejarah, pedang ini dibuat untuk Yamato Takeru, yang merupakan pemimpin dalam Perang Padang Rumput Terbuka pada masa pemerintahan Kaisar ke-12. Setelah itu Yamato tewas dalam sebuah pertempuran besar pada tahun 1371, kemudian pedang ini hilang di lautan. Enam, pedang Shamshir-e Somorotnegar. Shamshir-e Somorotnegar atau pedang bertabur zamrud adalah pedang legendaris Persia. Dikisahkan Fulat Sereh kebal dari semua jenis senjata kecuali sebuah pedang khusus yang disebut Shamshir-e Somorotnegar. Pedang ini awalnya milik Raja Salomo. Pedang ini merupakan pedang yang sangat berharga karena dengan memakainya maka akan menebarkan pesona sihir yang sangat kuat. Sebuah luka yang diakibatkan oleh pedang ini hanya bisa diobati dengan ramuan khusus yang dibuat dari sejumlah bahan tertentu. 5. Pedang Excalibur. Excalibur adalah senjata Raja Arthur yang legendaris. Kadang-kadang dihubungkan dengan kekuatan magis atau berhubungan dengan kedaulatan yang sah di negara Britania Raya. Kadang-kadang Excalibur dan pedang batu dikatakan sebagai senjata yang sama. Akan tetapi, sebagian besar versi menganggap berbeda. Pedang ini dikaitkan dengan legenda Arthur pada periode awal. Dalam beberapa versi, hanya ada satu pedang, sementara di versi lain, pedang di batu kemudian rusak, dan kemudian Arthur menerima Excalibur dari Lady of Lake. Namun, asal-usul pedang tersebut tidak dapat terpecahkan hingga saat ini. 4. Pedang Napoleon. Selain membawa pistol, Napoleon juga membawa pedang. Pada musim panas 2007, sebuah pedang bertahtakan emas yang dulunya milik Napoleon dilelang di Prancis dan terjual lebih dari $6.400.000. Pedang tersebut pernah digunakan Napoleon dalam pertempuran. Pada awal 1800-an, pedang itu telah diberikan oleh Napoleon kepada saudaranya sebagai hadiah pernikahan. Pedang itu kemudian diwariskan dari generasi ke generasi. Namun, pedang itu selalu dalam keluarga Bonaparte. Akhirnya pada tahun 1978, pedang itu dinyatakan sebagai harta nasional Prancis. 3. Pedang Katana. Katana merupakan pedang khas ninja. Setiap ninja mempunyai katana di punggung mereka. Pedang ini merupakan pedang umum dengan panjang antara 7-80 cm. Selain dipakai ninja, pedang ini juga dibawa oleh kaum samurai untuk bertarung dan mempertahankan diri dari serangan lawan, dan merupakan alat untuk menunjukkan status sosialnya. Pedang ini dibuat dengan serangkaian metode yang berbeda dalam pembuatan senjata, sehingga pedang ini berbeda dengan senjata pada umumnya. 2. Pedang Damaskus. Pedang Damaskus adalah pedang yang digunakan oleh pasukan Muslim pada Perang Salib. Pasukan Eropa dikejutkan oleh pedang yang dimiliki oleh kaum muslimin dalam Perang Salib karena dapat dengan mudah menembus baju zirah pasukan Crusader, bahkan mampu membelah tameng. Ciri khas pedang Damaskus adalah pattern atau pola tanda air di permukaannya mirip dengan keris di Indonesia. Namun, tanda air pada baja Damaskus bukan dengan teknik lipatan logam. Penelitian yang dilakukan oleh sekelompok ilmuwan dari University of Dresden mengungkap sebuah rahasia yang luar biasa, yaitu
keberadaan karbon nanotubes. Ternyata tanpa disadari, pembuatan pedang ini menggunakan teknik nano ketika pedang ini ditempa. Sayangnya, teknik pembuatan pedang ini menghilang di abad ke-18. 1. Pedang Zulfikar. Ini adalah pedang yang luar biasa yang dihadiahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu adalah orang yang sangat tepat menerima pedang ini. Tidak ada satupun musuh yang dapat selamat dari kehebatan pedang ini. Hingga dalam sebuah riwayat dikatakan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah menebas musuh hingga terbelah menjadi dua bagian. Mengenai bentuk asli pedang ini, masih ada beberapa pendapat. Ada yang menggambarkan pedang ini berbentuk blade dengan dua mata. Beberapa sejarah lainnya menggambarkan pedang ini dengan split pisau berbentuk V